kami sangat butuh dukungan, jangan hanya dukungan bicara seperti itu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya dengan dokter dari Puskesmas Amberbaken, alamatnya dari Distrik Amberbaken, Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya. Kebetulan dokter ini salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Amberbaken, dokter satu-satunya di sini. Nah, kebetulan saya Oka dari penugasan khusus dari Kementerian Republik Indonesia yang kebetulan bertugas di sini akan sedikit mewawancarai dokter terkait tentang program yang dipegang dokter, yaitu penyakit TB paru. Nah, sebenarnya sih dok, TB paru itu sebenarnya sih apa sih dok? Itu tuh penyakit apa itu tuh dok? Untuk masyarakat awam itu seperti apa penjelasannya? Terima kasih kepada Adik Oka sekaligus apoteker di Puskesmas Amberbaken. TB paru adalah sejenis penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Pada umumnya TB paru itu ada dua. Yang pertama penyebabnya disebabkan karena paru-paru, yang kedua disebabkan karena di luar daripada paru. Contohnya kalau misalkan penyebabnya daripada paru-paru, bisa kita lakukan pemeriksaan berupa tes tuberkulin sama pakai mikroskopik seperti itu. Bisa juga kita gunakan pakai tes Mantox untuk memastikan. Kemudian yang kedua TB paru dalam bentuk di luar daripada paru-paru. Contohnya adalah TB kutis yang terletak di kulit. Kemudian TB tulang yang namanya spondilitis TB. Baik, jadi untuk penjelasan terkait soal TB paru sudah dijelaskan oleh dokter. Nah, khususnya untuk di wilayah Puskesmas Amberbaken ini, bagaimana keadaan masyarakat di sini terkait pandangan TB paru? Adakah yang terjangkit penyakit itu kah? Atau seperti apa kondisinya, Pak Dokter? Ya. Begini, kalau dibilang kondisinya, kita harus tahu gejala. Gejala utama TB paru adalah gejala di mana dia batuk selama 2 minggu dan terus menerus. Kemudian saya sudah obati, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya gejala berupa demam, dahak bercampur darah, sesak napas, nyeri dada, berkeringat tanpa sebab, mudah lelah, nafsu makan menurun, dan berat badan menurun. Ya. Di Amberbaken khususnya, kasus TB paru sangat mencolok. Ada beberapa pasien selama tahun 2024 sampai dengan sekarang yang pengobatan tuntas. Ada beberapa orang yang terdiri atas Kampung Weviani 1 orang, yang kedua Kampung Sokorem ada 1 orang, kemudian di Kampung Binasi sementara pengobatan seperti itu. Baik, jadi ternyata untuk khususnya di daerah Dinas Puskesmas Amberbaken ini ternyata dari 2019 ya dok ya? 2024 ini ternyata ada 2 pasien TB paru ya dok ya? Betul, jadi di Kampung Weviani, kemudian di Kampung Sokorem. Nah, kebetulan kita juga dokter ada agenda untuk kunjungan ke pasien terkait pasien yang sudah tuntas melaksanakan pengobatan TB paru, kemudian yang kedua pasien yang dalam pengobatan. Nah, untuk edukasi tersendiri dari dokter untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya penyakit TB paru ini, adakah upaya preventif atau pencegahan dari Puskesmas Amberbaken terkait penyakit ini, dok? Oke. Kalau kita melakukan upaya
Yang saya lakukan selama ini selaku pengelola program, yang pertama adalah memberikan edukasi. Tujuannya apa, manfaatnya apa. Kemudian menyampaikan efek samping daripada pengobatan paru-paru. Iya, karena TB paru bisa menyebabkan penularan jangka panjang kepada keluarga sendiri. Makanya setiap bulan saya jalan untuk mengawasi pengawasan minum obatnya bagaimana, investigasi kontak dengan rumah bagaimana. Tetapi pada pasien-pasien pengobatan TB paru sangat diperlukan namanya support. Support artinya dukungan keluarga yang sangat paling penting. Karena tanpa dukungan keluarga, tanpa juga dengan doa, pengobatan ini tidak akan berhasil. Seperti itu. Ya. Baik, jadi untuk pengobatan ini bukan hanya sekedar obat yang diminum saja dok, berarti ya terkait dukungan dari lingkungan atau khususnya keluarga ini sangat penting diperlukan untuk mungkin barangkali untuk mengingatkan minum obat kah, seperti itu kali ya dok ya? Iya. Untuk adakah di sini pasien yang mungkin persentasinya itu tuh termasuk golongan yang gagal pengobatan, adapun jika ada itu langkah dari puskesmas sendiri. Nah itu tuh apakah ada rujukan atau seperti apa dok biasanya? Ya. Sebelumnya kami di Puskesmas Amberbaken ini terlalu banyak kelemahan. Tapi berkat support Kepala Puskesmas bersama teman-teman saudara-saudara saya P2P mendukung penuh apa yang kita kerjakan, semangat terus yang kita lakukan. Kami di sini hanya bisa melakukan screening saja, tidak lebih daripada screening. Karena Puskesmas Amberbaken juga termasuk banyak kekurangan. Salah satunya alat lab yang tidak menunjang. Jadi proses pengiriman dahak juga terlalu jauh. Itu merupakan suatu masalah. Saya hanya berharap semoga kabupaten ini terdengar sampai ke Bapak Bupati, Wakil Bupati, terutama Kepala Dinas sendiri, supaya bisa mengembangkan atau memberikan sesuatu kepada kami untuk pelayanan kami bisa lebih mendukung. Fasilitas yang sangat berharga adalah bagaimana kita dengan upaya disertai dengan kerja keras, dengan doa, semoga kami juga takut juga beresiko lah tentunya selaku pelaku tenaga kesehatan. Tapi dengan semangat, support, dan keinginan supaya pengobatan paru ini bisa tuntas. Kami sangat butuh dukungan, jangan hanya dukungan bicara seperti itu. Nah, dukungan yang kita perlukan adalah dukungan fasilitas yang betul-betul nyata. Karena kami di lapangan, kami bekerja sesuai dengan kenyataan, bukan rekayasa yang kita lakukan. Baik, jadi ternyata untuk tantangan sendiri terkait dengan TB paru, tentang pengobatan dan lain-lain, ternyata untuk fasilitas itu sangat diperlukan dan sangat penting, khususnya di puskesmas di pedalaman yang mungkin aksesnya jauh dari perkotaan atau misalkan dari kabupaten. Nah, untuk pemerintah khususnya kabupaten dan provinsi itu bisa memperhatikan terkait fasilitas-fasilitas penunjang untuk tenaga kesehatan di daerah ini bisa mengoptimalkan pelayanannya gitu agar masyarakat juga tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera dan bahagia. Seperti itu dok mungkin. Terkait tentang TB paru itu sudah dijelaskan oleh Dr. Syahrul Ihsan, dokter dari Puskesmas Amberbaken. Nah, kebetulan juga hari ini jadwalnya kita akan kunjungan ya dok ya? Iya, kita kunjungan 2 pasien. Yang pertama pasien yang sensitif obat di mana pengobatannya sudah berhasil selama 6 bulan. Kemudian yang kedua pasien yang kita datangi nantinya
adalah pasien yang sementara pengobatan. Kami datang kunjungan seperti itu supaya mengetahui efek daripada obat. Yang kedua, patuhnya seorang pasien dalam pengobatan paru-paru. Kira-kira sebentar, jaraknya sekitar 5 kilo, 5 kilo perjalanan. Tapi apa yang boleh kami buat? Kami buat melakukan pelayanan dengan hati, tulus, dan memberikan yang terbaik buat kabupaten ini. Baik. Jadi itu teman-teman terkait dengan penjelasan dari penyakit TB paru, kemudian kondisi di Puskesmas Amberbaken dan sekitar dinasnya. Nah, jadi kesimpulannya TB paru itu sangat perlu banyak perhatian, mulai dari perhatian supporting system dari keluarga, kemudian dari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, dan perhatian dari provinsi atau kabupaten. Nah, jadi untuk itu semoga dari video ini bisa sampai ke pemerintah bersangkutan agar bisa memperhatikan kesehatan-kesehatan di daerah untuk masyarakat Indonesia lebih sehat dan lebih sejahtera dan bahagia. Itu saja, saya Apoteker Oka sebagai petugas khusus dari kementerian yang bertugas di Puskesmas Amberbaken. Cukup sampai sini, kita akan lanjut nanti dengan berbagai materi atau vlog dari kegiatan Puskesmas Amberbaken. Terima kasih dokter. Terima kasih. Tosti.